Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Wa man aqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla sawab qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid wa man nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina wa ruh muallif hadzal kitab asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis ta'lim Ramadan Masjid Jami' Al-Diya Buru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Senin ini tanggal 16 Ramadan 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan risalah kita yang kecil ini di halaman 32. Qala al-mu'allif ta'ala wa ba'da an tahaddasna an hikmati ta'addudi zaujatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berbicara tentang hikmah kemarin tuh, hikmah berbilang-bilang istri Nabi, berbilang-bilang istri Nabi, hikmahnya sudah kita bicarakan. Pokoknya itu ada 4 gitu. Setelah itu maka natahaddatsul ana. Nah, sekarang tibalah giliran kita akan menyebut tentang siapa saja para istri-istri Nabi yang dapat julukan ummahatul mukminin, yang artinya para ibunya kaum mukminin. Ya, artinya kenapa istri Nabi dapat julukan ibu? Nah, ini suatu kemuliaan bagi mereka. Sama seperti kita ini anak harus memuliakan ibu kita. At-Tahirat, ya, mereka itu ummahatul mukminin, para ibunya kaum mukminin yang suci-suci. Ridwanillahi ummahatil mukminina at-tahirati atau at-tahiratu tahirati ridwanillahi ta'ala alaihim. Semoga Allah ta'ala redha kepada mereka semua. Faqadih tarahunallahu li habibihil mustafa. Mereka para ummahatul mukminin, para istri Nabi, Allah pilih tuh. Allah pilih. Mereka dipilih dari sekian banyak perempuan
yang dipilih oleh Allah li habibihi, untuk kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad al-Mustafa SAW. Wa akramahunna, Allah pilih sekaligus Allah muliakan para istri Nabi itu, karena yang dipilih mereka, tidak lain. Allah muliakan mereka bihadza syarafil azim, dengan kemuliaan yang besar ini, yaitu kemuliaan menjadi para istri Nabi. Syarafil intisab ila sayyidil mursalin. Nah, kemuliaan dinisbatkan kepada sayyidil mursalin, karena istri kan dinisbatkan. Istri siapa itu? Oh, istri Nabi. Oh, itu udah. Mereka itu mulia karena dinisbatkan. Apa itu dinisbatkan? Ya, disandarkan kepada sayyidil mursalin. Wahtarahunna min safwatin nisa, mereka dipilih oleh Allah dari wanita-wanita pilihan, ya. Jadi mereka adalah wanita-wanita yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak wanita-wanita pilihan Allah. Wa ja'alahunna ummahatil mu'minin. Nah, mereka dijadikan oleh Allah sebagai istri Nabi atau ummahatil mu'minin. Ibunya orang mukmin gitu. Nah, ibu orang mukmin dalam hal apa? Nah, gitu. Dalam hal apa? Kalau ibu kita kan dalam hal apa? Ibu kita nggak boleh, ya nggak. Kalau kita harus hormat dan tidak boleh anak ngawinin ibu gitu kan. Tapi kalau untuk ngelihat, nah itu namanya ibu mahram. Ya, ibu itu mahram, boleh ngelihat. Nah, yang tidak boleh dilihat kan wanita ajnabiyah. Apakah ummahatul mukminin itu sama dengan ibu kita dari segala bentuk itu? Oh enggak. Jadi samanya itu dalam hal tidak boleh mengawini itu, ya, setelah Nabi wafat atau setelah mereka ditalak. Tetapi kalau untuk sekedar melihat nggak boleh. Ya, kalau ibu kita kan kita lihat nggak apa-apa karena mahram gitu. Tapi kalau para istri Nabi tidak boleh kita lihat, sama seperti wanita ajnabiyah. Cuman yang samanya itu wajib kita muliakan dan tidak boleh ngawini, dalam soal itu saja. Jadi wajib kita muliakan mereka seperti kita memuliakan ibu sendiri. Yang keduanya adalah wafi hurmati zawaj, tuh tidak boleh mengawini. Seperti kita nggak boleh kawin nama ibu kita sendiri kalau bapak kita sudah wafat atau cerai, hatta ba'da wafatihi. Nah, sehingga setelah Rasulullah wafat, nah itu juga janda-janda istri Nabi nggak boleh kawini oleh umatnya. Kenapa? Takriman li Rasulillah, karena menghormat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faqala wa huwa asdaqul qailin. Nah, Allah Taala berfirman menyatakan tentang kemuliaan para istri Nabi. Apa kata Allah? Ini di dalam suratul Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Artinya Nabi Muhammad SAW adalah yang harus diutamakan, yang harus dikedepankan. Nabi Muhammad yang harus dikedepankan oleh orang mukmin min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Nah, ini belum menerangkan tentang para istrinya, belum. Nabi Muhammad itu harus diutamakan, harus dikedepankan oleh orang mukmin dari dari mereka sendiri. Artinya taat sama Nabi Muhammad itu. Nah, itu lebih didahulukan mentaati diri sendiri. Jadi, kalau mentaati diri kan artinya apa itu? Memenuhi keinginan diri harus dikalahkan
demi untuk apa itu? Taat kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu artinya an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu harus lebih dikedepankan, lebih diutamakan daripada mentaati hawa nafsu. Bukan hanya hawa nafsu, fi kulli syai'in min umurid din wad dunya. Dia harus didahului dari segala sesuatu, baik itu perkara dunia atau perkara akhirat. Nah, itulah Nabi Muhammad yang harus diutamakan. Ya. Termasuk diutamakan dari diri keluarga, anak, bini dan lain-lain. Jadi keinginan Nabi harus dikedepankan daripada memenuhi keinginan diri sendiri, keluarga, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu artinya an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Artinya apabila ya perintah Nabi itu bertentangan gitu, bertentangan dengan hawa nafsu, bertentangan dengan keluarga, bertentangan dengan apa saja yang ada di dunia, yang harus dikalahkan gitu. Yang harus dikalahkan siapa? Segala sesuatu. Yang harus dikedepankan siapa? Taat sama Allah, sama Nabi Muhammad. Sebab taat sama Nabi Muhammad sama dengan taat sama Allah. Jadi Allah berfirman, man yuti'illaha faqad ata Allah. Ya. Man yuti'illaha faqad ata Allah. Siapa orang yang taat sama Nabi berarti orang taat kepada Allah. Nah, itulah arti an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Baru menerangkan tentang ya kemuliaan istri Nabi. Wa azwajuhu ummahatuhum. Para istri Nabi adalah ibu-ibunya mereka kaum mukminin, ya. Nah, ini tadi udah diterangkan, ibu-ibu kita wajib kita muliakan sama seperti kita pun memuliakan para istri Nabi. Ibu kita, anak nggak boleh kawin sama ibunya sendiri, demikian juga umat tidak boleh kawin sama mantan istri Nabi. Ada lagi firman Allah berikut, ini juga dalam suratul Ahzab, ayatnya 53 ini. Wa makana lakum an tu'zu Rasulullah. Nah, ini nerangin kita nggak boleh mengawini istri Nabi walaupun Nabi udah wafat. Allah berfirman, janganlah kamu menyakiti Rasul. Menyakiti Rasul. Jadi kagak boleh kita menyakiti perasaan Nabi. Nah, dengan kata lain, wala antankihu azwajahu mim ba'dihi abadan. Tidak boleh kamu menikahi ya istri-istri Nabi, ya, mantan istri-istri Nabi. Mim ba'dihi setelah Nabi wafat atau setelah istri itu ditalak. Ya, setelah istri ditalak. Nah, sekarang kategori yang menjadi istri dan ummahatil mukminin adalah yaitu apa? Para wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, ya, sudah pernah membina rumah tangga, gitu, daripada wanita-wanita yang merdeka. Nah, gitu, itulah para istri Nabi. Adapun sarori itu hamba-hamba sahaya, ya. Nah, itu apakah mereka istri Nabi? Demikian. Kalau mereka itu pernah apa? Pernah berumah tangga gitu. Ya. Kalau hanya sekedar apa itu? Kalau hanya sekedar dijadikan hamba saja, nah gitu. Nah, itu bukan. Ya. Jadi walaupun hamba seperti Maria Kiptiah, kan Maria Kiptiah ini bukan orang merdeka, dia itu hamba. Ya, walaupun tidak dinikahi oleh Nabi, kalau udah pernah disentuh oleh Nabi itu juga termasuk. Ya. Ini kata Al-Imam Sawi di dalam syarah tafsir Jalalain. Ya. Baik, nadzalikum kana indallahi azimah. Sungguhnya apa itu menikahi para istri Nabi. Nah, itu sesuatu yang sangat besar di sisi Allah, karena itu menyakiti perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-'Allamah al-Qurtubi fi tafsir Jami' li Ahkamil Qur'an,
Kata Al-Alamah Al-Qurtubi di dalam tafsirnya yang namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran, manasuhu yang teksnya sebagai berikut. Syarrafallahu ta'ala azwaja Nabi SAW. Allah memuliakan para istri Nabi SAW. Nah, di antara Allah muliakan, di antaranya Allah jadikan gitu. Anja'alahunna ummahatin lil mu'minin, dijadikan mereka sebagai ibunya kaum mukmin. Apa artinya dijadikan ibu? Satu, fi wujubi ta'zim, wajib kita memuliakan. Wal mabarrah, wajib kita berbuat baik sama seperti kita berbuat baik sama ibu kita sendiri. Wal ijlal, mengagungkan. Wa hurmatin nikah ala rijal, dan haram laki-laki umat Nabi Muhammad mengawini ya istri Nabi ya. Tapi kalau soal untuk ngelihat beda ya. Kalau ibu kita boleh kita lihat karena dia itu termasuk mahram. Tapi istri Nabi kalau soal ngelihat tetap nggak boleh ngelihat. Pakana dzalika takriman li Rasulillah. Semua tadi itu yaitu wajib kita menghormati para istri Nabi. Tidak boleh laki-laki umatnya mengawini para. Nah, itu semuanya itu merupakan penghormatan buat Nabi sendiri tuh. Dan sekaligus tasrifan lahunna, dan sekaligus memuliakan atau kemuliaan untuk mereka para istri Nabi. Nah, itulah tadi ya keterangan tentang para istri Nabi yang dapat julukan Ummahatul Mukminin. Ini suatu kemuliaan, kebanggaan tersendiri. Nah, siapakah para istri Nabi itu yang sempat dinikahi dan Nabi berumah tangga gitu? Wa ummahatul mu'minin, ini dari golongan orang-orang merdeka tentunya. Ummahatul mu'minin allawati tazawwajahunna Rasulul Karim. Para ummul mukminin yang pernah dikawini dan berumah tangga sama Nabi, yazidu adaduhum ala asyrati niswatin. Nah, lebih dari 10 gitu. Lebih dari 10. Di sini yang disebut nanti ada 11. Yang pertama As-Sayyidatu Khadijah. Nah, ini pertama adalah Khadijah. Ini istri Nabi yang pertama Nabi nikahi adalah Khadijah. Saat Nabi masih perjaka itu. Sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Saat beliau berumur nanti 25 tahun. Bintu Huwailid namanya. Anak perempuannya Huwailid. Ya, radhiyallahu anha kembali kepada Khadijah. Karena Huwailid ini mungkin sudah wafat sebelum Nabi diutus. Jadi radhiyallahu anha kembali kepada Khadijah. Karena Khadijah adalah pertama kali wanita pertama kali yang masuk Islam. Yang kedua Sayyidah Saudah namanya ya. Binti Zam'ah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga Sayyidah Aisyah. Ya, ini bintu Abi Bakrin Siddiq, ya, anak perempuannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Yang keempat Sayyidah Hafsah. Nah, ini anak perempuannya Umar radhiyallahu anha. Yang kelima Sayyidah Zainab binti Jahsinil Asadiyah. Zainab anak perempuannya Jahas al-Asadiyah radhiyallahu anha. Yang keenam Sayyidah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Yang ketujuh Sayyidatu Ummu Salamah ya. Ini bukan nama ini namanya kunyah, namanya Hind ya. Hindun gitu. Hind bin Abi Umayyah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Yang kedelapan As-Sayyidah Ummu Habibah. Nah, ini kunyahnya, namanya Romlah ya. Romlah bintu Abi Sufyan. Nah, waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Nah, anaknya ini udah masuk Islam. Tasian yang ke-9 Sayyidah Maimunah bintil Haris Al-Hilaliyatu radhiyallahu anha. Yang ke-10 As-Sayyidah Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anha. Dan yang terakhir nih yang ke-11 Sayyidah Sofiyah ya, bintu Huyai
ibnu Akhtab radhiyallahu anha. Nah, itulah 11 istri Nabi yang dapat julukan Ummahatul Mukminin, yang dari wanita merdeka. Kalau Maria Qibtiyah sebab dia itu dari hamba. Nah, akan disebut atau diterangkan satu persatu siapakah para istri Nabi tersebut yang tadi kita katakan ada 11, keterangan lebih rinci. Yang pertama Sayyidah Khadijah, ya, bintu Khuwailid. Hiya awwalu azwajihi. Nah, ini adalah istri Nabi yang pertama. Kapan Nabi mengawini Khadijah? Ya. Tazawwajahar Rasulul Karimu qoblal bi'sah. Nabi mengawini Khadijah binti Khuwailid sebelum beliau diutus oleh Allah jadi Rasul. Ketika beliau berumur ibnu khamsin wa isrina sana. Ketika umur beliau Rasulullah SAW 25 tahun, ya. Saat Nabi perjaka umur 25 tahun. Nah, sebelum nikah Nabi sempat, ya, itu sempat bawa barang dagangan, ya, kepunyaan siapa? Khadijah. Khadijah ini orang kaya, nah, jadi saudagar, ya. Nah, itu bawa dagangan, ya, Khadijah ke negeri Syam. Sedangkan Khadijah pada saat Nabi menikahi wahia sayyib. Nah, sayyib itu artinya armalah. Artinya armalah janda. Nah, umurnya bintu arba'ina sana. Umur Khadijah 40 tahun. Nah, ya. Jadi Nabi umurnya 25, Khadijah 40 tahun. Nah, dari sini aja udah dapat, ya, udah menjadi apa? Udah dapat dijadikan sanggahan terhadap tuduhan mereka yang mengatakan itu kalau Nabi banyak punya istri, menunjukkan bahwa Nabi itu adalah laki-laki yang doyan kawin lah kalau bahasa itu. Nah, kalau memang Nabi kita nikah karena ingin mengikuti hawa nafsu, ya dikawin aja sama anak yang masih muda, kok kenapa kawin sama janda yang udah 40 tahun gitu. Nah, di sini udah bisa. Ini Khadijah bukan hanya janda sekali nih. Waqad kanat inda Abi Halah. Suami pertama Khadijah namanya Abu Halah bin Zurarah. Suami beliau yang pertama namanya, ya, Abu Halah bin Zurarah, awalannya pertama. Suma khalafa anha. Nah, kemudian setelah itu janda lagi, kedua kalinya kawin siapa? Suma khalafa alaiha, ya. Alaiha Rasulullah, ya. Suma ba'da Abi Halah Atik. Nah, ya. Suma khalafa alaiha ba'da Abi Halah Atik. Nah, suami Khadijah yang kedua namanya Atik. Jadi yang pertama Abu Halah cerai, ya, atau wafat, kemudian dikawini oleh siapa namanya? Atik bin Aiz. Nah, ya. Nah, kemudian jadi janda lagi, berarti janda yang keberapa? Nah, itu barulah dikawini oleh Nabi. Suma khalafa alaiha Rasulullah sallam kama fil isobah, seperti diterangkan di dalam kitab Al-Isobah fi Tamyiziz Sahabah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kitab Isobah biografi para sahabat Nabi, baik yang laki dan perempuan. Itu namanya, kitabnya namanya Al-Isobah fi Tamyiziz Sahabah karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qad ikhtaraha Allahu wa qad ikhtaraha salawatullahi alaihi. Kenapa Nabi memilih gitu? Kenapa Nabi memilih Khadijah sebagai istri gitu? Kan tentu ada alasan nih. Nabi Muhammad SAW memilihnya lisadadi ra'yiha. Oh, karena kecerdasan. Oh, ya. Karena kecerdasan otaknya Khadijah. Sebab Nabi perlu nih, ya, perlu pendamping yang apa? Oh, yang otaknya cerdas. Wa waproti zakaiha. Waproh artinya, ya, penuh, ya, penuh kecerdasan, nggak kurang.
Wa kana zawajuhu biha zawajan hakiman muwaffaqan. Nah, perkawinan Nabi sama Khadijah adalah perkawinan yang penuh dengan dengan apa? Dengan kebijakan dan muwaffaqan. Nah, arti muwaffaqan perkawinan yang apa nih? Yang cocok ya, yang apa? Yang sesuai. Li'annahu kana zawajul akli lil akli. Nah, kalau orang sekarang jadi perkawinan ini sama Khadijah adalah perkawinan sepadan, yang sepadan. Ya. Jadi Nabi cerdas, istrinya cerdas. Nah, itulah kan sepadan. Walam yakun fariqus sini bainahuma bil amril ladzi yakipu aqobatan fitorik, dan tidaklah perbedaan umur tidaklah perbedaan umur antara Nabi dan Khadijah, bedanya 15 tahun, tidak menjadi perkara yang tidak menjadi hambatan ya. Jadi perbedaan usia itu tidak menjadi hambatan bagi Nabi. Aqobah itu hambatan untuk Nabi menikahi beliau. Kenapa ya? Kenapa enggak menjadi hambatan, enggak menjadi pencegah? Li'annahu lam yakunil ghardu minhu qada'ah. Karena Nabi kawin sama Khadijah tujuannya bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Nah, ya. Jadi Nabi kawin sama Khadijah bukan karena hawa nafsu, tapi karena membutuhkan seorang pendamping yang cerdas gitu ya. Oleh karena itu perbedaan usia ini enggak menjadi hambatan buat Nabi menikahi. Karena tujuan Nabi menikahi itu bukan qada al-watroh atau syahwah. Nah ini kan mereka nuduhnya gitu. Ya. Wa inna makana hadapan insanian samian, tujuannya adalah kemanusiaan. Tujuannya adalah kemanusiaan yang sangat mulia, tuh samian mulia. Pak Muhammadun Rasulullah. Nah, seperti kita maklum Muhammad itu nanti ini kan pada waktu kawin belum jadi rasul. Nabi Muhammad adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Calon rasul. Nah, ya. Qad hayya'ahullahu li hamli risalah. Tentu yang namanya calon rasul Allah sudah siapkan tuh. Allah siapkan di kebelakangan hari untuk hamlir risalah, untuk memikul ya, beban rasul. Tahammuli a'ba'id dakwah. Nah, ya Allah udah persiapkan kebelakangan hari untuk memikul segala macam ya kesusahan-kesusahan saat dia dakwah. Nah, tentu kan dipersiapkan dengan istri yang mendampingi orang kuat gitu ya. Nah kalau memang istrinya anak muda ya susah. Wa qad yassarallahu ta'ala lahu. Nah maka Allah mudahkan bagi Nabi hadhil mar'atat taqiyatan nakiyata. Allah mudahkan bagi Nabi ketemu ya pendamping istri wanita yang taqiyah nakiyah. Yaitu Khadijah di sini maksudnya yang takwa, yang bersih. Di samping itu al-aqilata zakiyah tuh. Di samping itu Khadijah ini adalah wanita yang sangat cerdas. Litu'inuhu ya, litu'inahu gitu. Litu'inahu alal mudi, supaya Khadijah nanti bisa nolong, mendapat pendamping ya, menolong Nabi al-mudi ya. Arti mudi itu berjalan ya ke depan untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Nasri risalah, menyebar luaskan risalah. Wahia, dari mana taunya dia itu adalah wanita yang bertakwa? Awwaluman amana bihi minasa. Dialah, itu buktinya. Itulah buktinya saat Nabi Muhammad bilang bahwa dirinya diutus Allah jadi nabi dan rasul, dia adalah wanita pertama yang beriman. Nah sekarang mana bukti dan dalil kalau Khadijah ini wanita yang sangat cerdas gitu ya. Wa mimma yashhadu liquwwati aqliha wa sadadi ra'yiha. Di antara contoh bukti Khadijah ini adalah wanita yang akalnya
kuat, maksudnya kuat itu cerdas. Sada di ro'yha, yang pikirannya cerdas. Nah, mana itu buktinya? Contohnya, anna Rasul SAW, Rasul SAW hina ja'ahu Jibril, saat pertama kali, saat pertama kali kedatangan malaikat Jibril. Di mana itu? Wa huwa fi ghari Hira. Saat itu Nabi berada di goa Hira yang ada di atas Bukit Nur. Nah, ya. Jadi Nabi di sana, kita nggak bilang bersemedi, enggak. Nabi kita di sana bukan menyepi juga dah. Ntar sama lagi. Ya. Uzlah kayak gitu ya. Nyari yang tempat sepi untuk tafakur gitu ya. Selama berapa? 40 hari 40 malam. Sama seperti Nabi Musa pun diperintah oleh Allah menyepi di atas Bukit Tur. Watini wazaituni waturi sinina. Bukit Tur yang ada di gurun Sina. Nabi Musa pun nerima Taurat 40 hari 40 malam. Nah demikian juga Nabi, ya, 40 hari 40 malam. Allah berikan ilham, waktu itu kan belum ada wahyu, supaya sama. Nah di malam ke-40 kedatangan malaikat Jibril. Nah ya, ini malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya gitu. Bentuk aslinya 2 kali. Yang pertama ini nih, saat menyampaikan wahyu pertama kali ya, menampakkan bentuk asli. Yang kedua, menampakkan bentuk asli saat Mi'raj. Nah, ya. Saat Mi'raj, ajak Nabi Mi'raj ke atas sampai Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil. Nah ini dua kali. Yang lain-lain itu setiap turun wahyu berbentuk seperti manusia. Nah kalau yang bentuk aslinya ini nih pertama. Oleh karena itu enggak heran kalau Nabi itu menggigil gitu ngelihat apa? Jibril. Nah itu. Nah kan kita masih belum ada gambaran kok ngelihat Jibril menggigil gitu. Nah kalau ada pesawat itu, pesawat yang bisa naik turun ke langit, pesawat yang bisa naik turun ke langit dengan sekejap. Kira-kira bagaimana bentuknya itu? Ya. Pesawat yang bisa mengantarkan orang ke ruang angkasa aja, mana? Bulan pokoknya. No, Masya Allah, bentuknya kayak mana? Ya. Nah ini kalau ke langit ini luar biasa. Ya, ya, nggak usah sampai ke langit. Ada orang mau ke bulan, mau ke apa nih? Ke matahari. Orang mau ke matahari dari bumi mau ke matahari. Ya, berangkat dari bumi sejak lahir ngeprot lahir langsung dibawa kemana? Ke matahari. Belum sampai ke matahari udah keburu sampai ajal. Ya, nah, artinya umur nggak cukup buat sampai kemana? Ke matahari. Antara bumi matahari itu 440 juta kilo. Dari mana taunya ukuran seperti? Kan dihitung pakai kecepatan sinar. Ya. Itu sinar tahu, ada di pinggir jalan ada orang jual sinar laser itu ditekan itu sinar itu kecepatan sinar 1 detik itu 300.000 kilo 1 detik itu 300.000 kilo. Nah matahari tadi dikatakan 140 juta kilo, dari mana itu? Kena sinar matahari sampai ke bumi makan waktu 8 menit. Ya. Jadi kalau kita lihat matahari itu 8 menit yang lalu itu. Bukan waktu itu, 8 menit baru sampai ke bumi. Jadi kalau 1 detik 300.000 kilo, 1 detik kan 1 menit itu 60 detik. Kali lagi, nah itu sejumlahnya itu tadi 140 juta kilo. Oleh karena itu kalau ada bayi lahir dibawa ke matahari, belum sampai ke matahari udah habis ajalnya. Itu baru matahari. Matahari itu bintang yang paling dekat.
Bahkan ada bintang yang kita lihat di malam hari itu sampai sinarnya ke bumi ini miliaran tahun yang lalu baru sampai. Jadi kita lihat bintang tuh miliaran tahun yang lalu. Itu semuanya ada di langit, di bawah langit. Semuanya itu yang kita omongin tadi itu adanya di bawah langit. Nah, bagaimana kalau langit itu sendiri? Nah, itu Jibril naik turun ke langit tuh nggak pakai miliaran tahun, sekejap. Nah, kalau memang ada pesawat yang bisa nganterin ke langit itu bagaimana itu? Masya Allah, itulah membuat Nabi kita jadi apa? Panas dingin. Saya gambarin contoh. Ada malaikat yang datang saat Nabi dakwah di Taif. Malaikat itu utusan Allah nawarin, wahai Nabi Muhammad, kalau kau perintah saya copotin gunung, ya, gunung mau dicopotin, ya, copotin saya tibanin tuh mereka yang melontari kamu sampai berdarah-darah. Coba, ada makhluk bisa nyopotin gunung, kira-kira makhluk itu gedenya seperti apa? Gitu. Nah, gitu kan? Nah, ada lagi yang lebih aneh. Ada malaikat Israel yang Allah tugaskan mencabut nyawa. Jadi semua makhluk bernyawa yang ada di planet bumi, baik itu ya, manusia, jin, binatang, kalau udah sampai ajalnya yang cabut siapa tuh? Israel. Nah, itu semua yang nyabut dia. Nah, sedangkan bumi bola, planet bumi kan sangat luas. Nah, bagaimana dinyabut? Ya. Nah, jadi seakan-akan planet bumi ini di tangannya malaikat Israel bagaikan kelereng. Tahu kelereng? Gundu. Tahu gundu? Kelereng. Tahu kelereng? Gundu. Gundu apa? Kelereng. Ya udah muter-muter. Jadi kalau memang planet bumi seperti kelereng di tangannya gedenya seperti apa? Kalau tangannya gedenya seperti apa? Orangnya itu gedenya seperti apa? Nah, itulah kira-kira gambarannya kenapa Nabi Muhammad ngelihat Jibril apa? Menggigil. Nah, ini mau nyontoin betapa cerdasnya Khadijah. Ya. Saat Nabi kita ngelihat Jibril menyampaikan wahyu Iqra tadi, roja'ah, langsung Nabi pulang, panas dingin gitulah, ya. Pulang ila zaujihi, ngelapor kepada istrinya di rumah Khadijah. Yarjifu fuaduhu, wah apa itu? Yarjifu takut hatinya, tuh menggigil panas dingin. Dakhala alaiha, masuk ke dalam rumah, wa huwa yaqul, ya. Kata Nabi kepada Khadijah sebelum dia ngasih tahu apa sebab dia menggigil, kata Nabi, zammiluni zammulini, itu zammiluni tolong selimutin aku. Jadi kalau orang minta diselimutin nggak betul? Panas dingin. Hatta dahaba anhurau. Nah, jadi dihilangin dulu panas dinginnya. Kalau orang mau ngomong sambil panas dingin kan susah. Ya, selimutin dulu, ya. Diusap-usap dulu, di apa gitu. Sehingga panas dingin takut itu udah hilang. Nah, barulah ya hadasa Khadijata bil khabar. Nah, setelah rasa takutnya hilang, panas dinginnya hilang, barulah Nabi menceritakan apa yang dia lihat. Nah, ini Khadijah bil khabar, dengan yang berita yang dilihat. Apa kata Nabi itu? Laqad khasyitu ala nafsi, saya takut, ya. Karena baru aja tadi melihat makhluk yang baru tumben dia lihat. Nah, inilah contoh kecerdasan Khadijah. Jadi suami pulang, ya, ngaduin, ya, hal yang tidak menyenangkan. Nah, itu istri yang bijaksana, yang pandai, bahwa bukannya malah nambah nakut-nakutin laki. Jadi laki nambah takut. Nah, istri yang cerdas saat suaminya ngasih tahu tentang hal yang tidak menyenangkan, dia berusaha tuh bagaimana tuh suami. Nah ini juga Khadijah. Kata Khadijah kepada suaminya, absir, ya, nggak usah takut, tuh, absir katanya, bergembiralah tuh. Kala wallahi ma yuhzikallahu abadan, demi Allah nggak akan menghina kamu, nggak usah kamu takut. Nih.
innaka, disebutlah sifat-sifat Nabi. Karena kan Khadijah saat datang wahyu ini sudah berumah tangga 15 tahun. Jadi sudah tahu karakter Nabi. Makanya Khadijah menyebut tentang akhlak-akhlak Nabi yang mulia. Ya, kamu adalah seorang laki-laki yang punya sifat-sifat mulia, nggak mungkin Allah Ta'ala kamu itu apa ini? Ya, innaka latasilur rahim, kamu adalah orang yang selalu nyambung silaturahim, wa tasdukul haditsa, kamu adalah seorang laki-laki yang belum pernah bohong, tahmilul kala, ya, kamu adalah laki-laki yang selalu menolongin orang, taksibul makdum gitu ya. Ini juga sama nih, selalu kamu nolongin orang yang tidak punya. Tukri dhaif, kamu adalah seorang yang selalu memuliakan tamu. Tu'inu ala nawaibil haq, ya. Tu'inu, kamu selalu nolongin orang yang punya musibah. Semua sifat-sifat Nabi yang mulia disebut oleh Khadijah yang membuat Nabi kita hilang takut. Nah, ini contoh kalau beliau itu adalah seorang istri yang cerdas. Ini semua ada di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu ya pertama kali Nabi nerima wahyu. Qala Rasul SAW ma'a Khadijah zahrata syababih. Tuh. Umur Nabi yang muda itu Nabi habiskan tuh. Ya, usia Nabi muda Nabi habiskan sama siapa? Istrinya Khadijah. Artinya apa? Lam yatazawaj alaiha. Selama Nabi punya istri Khadijah, Nabi enggak berpoligami. Ya. Selama itu. Berapa? 25 tahun. Nah, berapa? 25 tahun. Karena sebelum Nabi jadi Nabi 15 tahun, Khadijah wafat setelah Nabi jadi Nabi 10 tahun. Jadi berapa? Ya. Sesudah Nabi jadi Nabi 10 tahun, Rasul Khadijah wafat. Jadi berapa? Selama 25 tahun hanya punya satu istri, siapa? Khadijah. Wala ahabba ahadan mislahu bihi. Nabi belum pernah mencintai seseorang seperti cintanya Nabi kepada Khadijah. Itu aja. Dari mana ini taunya? Nah, bahwa Nabi paling yang dicintai Khadijah. Ya. Dari mana taunya? Wa kanatis sayyidatu Aisyah tagharu minha. Sampai-sampai Aisyah. Jadi kan istri yang kedua nanti dinikahi oleh Nabi, Aisyah namanya. Aisyah ini satu-satunya istri Nabi yang perawan. Saat dinikahi masih gadis. Sampai-sampai Aisyah cemburu. Jadi Nabi cemburu sama Aisyah cemburu. Kecemburuan ini setelah Khadijah itu wafat itu. Kan aneh. Ya. Mana lam tajamil, padahal Aisyah ini belum pernah lihat. Belum pernah ngelihat Khadijah, belum pernah jadi madu. Lah, jadi madu kan artinya dua-duanya hidup gitu. Belum pernah kumpul sama Khadijah, belum pernah ngelihat Khadijah, namun Aisyah ini cemburu. Kan aneh. Kan biasa yang dicemburu sama bini itu kalau bini yang satunya masih ada dan dia sempat ngelihat. Nah, ini Khadijah belum pernah lihat. Nah, belum pernah ngumpul, kok cemburu. Nah, itu kan aneh. Walam taroha, padahal Aisyah belum pernah lihat apa? Hatta tajarroat marrotan. Nah, sehingga kecemburuan Aisyah ini sampai-sampai Aisyah berani tuh pada suatu kali menyebut di depan Rasulullah dengan kata-kata, hal kanat illa ajuzan fi ghabilil azman. Bukankah ya Khadijah itu wanita tua? Bukankah Khadijah itu wanita tua fi ghabilil azman pada waktu zaman dulu gitu. Maksudnya dulu sebelum kau menikah sama saya. Qad abdalallahu khairan minha. Allah telah menggantiin Khadijah itu dengan istri yang lebih baik dari Khadijah. Maksudnya dirinya sendiri.
Ya. Kenapa Aisyah berani ngomong gini? Karena Nabi Muhammad selalu nyebut Khadijah, padahal Khadijah udah nggak ada. Selalu Nabi Khadijah padahal Khadijah udah wafat. Makanya Aisyah itu berani begitu. Seakan-akan nggak ada perempuan selain dia itu nenek-nenek. Masih diinget-ingetin aja, kan Allah udah gantiin. Yang lebih baik, yang lebih muda, maksudnya dirinya gitu. Yang itu masih diinget-inget aja. Ketika Aisyah berani berkata begitu, Nabi marah tuh. Apa kata Nabi? Tiba sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah. Min hadhil kalimah, yang kata-kata yang dikatakan oleh Aisyah. Apa kata Nabi? La wallahi, ya. Tidaklah, wallahi demi Allah, ma abdalanillahu khairan minha. Enggak ada istri saya yang lebih baik dari Khadijah. Walaupun kamu sendiri, cuman Nabi kita enggak bilang begitu. Sebab kan tadi dia enggak bilang ini. Enggak ada yang lebih baik dari Khadijah walaupun dirimu sendiri. Disebutlah oleh Nabi sifat-sifat Khadijah yang tidak dimiliki oleh istri yang laqad amanat bi il kafaron nas. Dialah, ya, wanita yang paling pertama kali beriman sama saya. Saat itu orang belum ada yang beriman, dia paling dulu. Berarti kan dia nggak ada yang. Yang kedua, shadaqatni. Dialah yang membenarkan aku saat orang-orang semua mendustakan aku. Wawasatni bimaliha, dia kasih hartanya tuh. Kan Khadijah orang kaya itu. Dia kasih hartanya semuanya untuk dakwah. Ketika orang-orang nggak ada yang nyumbang, dia doang yang nyumbang diri. Nah, gitu. Aisyah dengar bengong lagi. Apalagi nih? Wah, nah ini namanya orang main catur apa nih? Nah, sekak mati. Nah, sekak matinya apa? Wa razaqanillahu minhal walada duna ghairiha minan. Dialah yang memberikan aku anak. Karena Nabi Muhammad kan anaknya ada 7. 6 semuanya dari Khadijah. Tuh, yang lain nggak ada, cuman Maria doang. Nah, sedangkan Aisyah itu sendiri yang mengaku dirinya lebih baik nggak ada punya anak. Jadi lebih baik mana? Bini yang ada anak yang enggak, kan gitu, yang ada keturunan. Dialah yang memberikan aku anak, sedangkan yang lain enggak. Nah, setelahnya itu Khadijah di dalam hati Aisyah nih. Palam kata Aisyah, setelah saya diomel-omelin, saya enggak pernah lagi dah. Saya enggak pernah lagi ya nyebut Khadijah dengan sebutan yang enggak baik tuh palam azkurha bisuin ba'dahu abada. Setelah itu saya diomel-omelin, barulah saya enggak berani lagi ngata-ngatain lah. Ngata-ngatain siapa? Khadijah. Nah tadi kan enggak diterangin apa sebab Aisyah ngata-ngatain Khadijah seperti itu, enggak ada kan tadi. Nah ini hadis yang kedua katanya. Maghirtu ala hadin. Jadi kata Aisyah, saya belum pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain seperti saya cemburu sama tuh ada maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi maghirtu ala Khadijah tuh. Kan istri Nabi banyak, yang paling saya cemburuin kata Aisyah siapa? Khadijah. Padahal mara'aituha qattu tuh kan aneh. Padahal saya belum pernah ngelihat Khadijah ya. Karena saat Nabi kawin sama Aisyah, Khadijah udah wafat. Ya pada waktu wafat Khadijah mungkin Aisyah ini belum pernah ngelihat. Kan aneh, belum pernah lihat ya, tapi cemburu ya. Ya. Walakin kanana. Nah, ini lantaran Aisyah berani berkata itu karena ini nih. Karena Nabi itu banyak nyebut-nyebut apa? Setelah Khadijah wafat, sesudah kawin nama Aisyah selalu yang disebut siapa? Khadijah. Rubbama zabahasyata. Terkadang Nabi lagi ada rezeki ya, nyembelih kambing. Ya. Nah, kalau kita lagi masak enak lah ya. Ada rezeki kan masakan enak. Pertama kali yang disuruh bawain siapa itu ya? Ya. Sumaya ba'asuha. Nah, karena Khadijah udah enggak ada, kawan-kawannya tuh, sampai kawan-kawannya Khadijah
Ya, kalau Nabi nyembelih kambing bawain sayur sopnya sama teman-temannya Khadijah gitu. Kan Khadijah udah wafat. Sampai teman-temannya Khadijah pun Nabi kita bawain makanan. Inilah yang membuat ya, Aisyah itu hatinya panas gitu. Kira-kira kan cemburu itu hati panas kan gitu katanya. Katanya. Sebab kan cemburu ini kita ya perempuan tuh hatinya panas. Warubama qultu nih yang bilang Aisyah sendiri. Terkadang aku bilang ini yang tadi itu ka'alam yakun fid dunya imra'atun ila Khadijah. Seakan-akan nggak ada perempuan di dunia ini kecuali Khadijah. Sampai-sampai udah wafat pun teman-temannya masih diapain? Kirimin makanan sama Nabi. Innaha kanat wa kanat tuh. Nabi bilang Khadijah itu begini. Wa kana li walad itu tadi ya. Jadi saat Khadijah Nabi marah gitu, kata Nabi nggak ada perempuan yang lebih baik dari Khadijah. Dialah ini yang terakhir apa itu tuh? Dialah satunya istri yang aku dapat anak. Asyad ma'ar Rasul khamsa itulah. Jadi berapa lama Khadijah menjadi istri Nabi? Selama 25 tahun. 15 tahun sebelum bi'tsah, 10 tahun sesudah bi'tsah. Artinya lam yatazawwaj Rasul imratun alaih. Selama punya istri Khadijah 25 tahun, Nabi enggak pernah kawin sama yang lain. Wa razaqa minha jami'a auladih tuh. Allah kasih anak semua laki perempuan ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. 2 diantaranya dari Khadijah, yang 1 laki Ibrahim dari Maria Kiptiah. Jadi 6 gitu. 2 laki-laki, 4 perempuan ya. Dari Khadijah itu semua ya, kena laki ada 3 ya. Jadi 2 dari Khadijah, yang satunya dari Maria Kiptiah. Adapun perempuan 4-4-nya itu dari Khadijah. Ma ada Ibrahim selain Ibrahim. Wahinan taqalat ila Rasulillah, maksudnya karena Rasulullah saat Khadijah meninggal dunia, Nabi udah berumur udah mencapai umur 50 tahun. Saat Khadijah wafat, Nabi umurnya apa? 50. Kan tadi sebelum kawin 25. Kawin sama Khadijah 20, 50. Laisa indahu siwa. Selama sampai umur 50 tahun enggak punya bini kecuali Khadijah. Falam yata'addad zaujatihi ila ba'da wafatiha. Nabi kawin ya, mempunyai istri lebih dari 1 setelah wafat siapa? Khadijah. Nah, kenapa Nabi setelah wafat Khadijah mengawini wanita-wanita? Itu tadi liba ditilkal hikam allati zakarna, karena ada hikmah tertentu yang telah kita sebut. Radhiyallahu anha wa ardah. Semoga Allah redha kepada Khadijah, wa ja'alal jannata maskanaha wa ma'wa. Semoga Allah jadikan surga sebagai tempat Sayyidatuna Khadijah. Nah, inilah sekelumit tentang Khadijah, kenapa dinikahi oleh Nabi kita Muhammad, yang garis besarnya bukan karena tujuannya ya melampiaskan hawa nafsu, tetapi ada hikmah tertentu. Insyaallah pada hari esok akan kita lanjutkan istri yang berikutnya, Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Nah, mari sebelum kita tutup dengan zikr tauhid, kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.